Rina Hartono menarik napas dalam-dalam saat pesawat yang membawanya mendarat di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Udara pagi yang sejuk menyapa wajahnya begitu ia melangkah keluar dari terminal, membawa aroma tanah basah dan kenangan masa kecil yang samar. Setelah 5 tahun menempuh studi psikologi di Belanda, ia kembali ke Indonesia dengan perasaan campur aduk antara rindu pada tanah air dan rasa ingin tahu yang membuncah tentang apa yang menantinya. Di pintu keluar, seorang pria bertubuh tinggi dengan jaket kulit coklat melambai ke arahnya. Bayu Prasetyo, kakak sepupunya, tersenyum lebar sambil memegang secangkir kopi take away. "Selamat datang kembali, Profesor," katanya sambil memeluk Rina sekilas, nada bercandanya khas seperti dulu. "Jangan lebay yuk," balas Rina sambil terkekeh, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kehangatan. Bayu selalu jadi penutup celah di hidupnya, seseorang yang bisa diandalkan meski kadang terlalu skeptis untuk selera Rina. Di perjalanan menuju rumah keluarga di pinggiran kota, Bayu mulai bercerita tentang rencana yang sudah ia susun. "Aku punya ide gila," katanya, matanya berbinar penuh semangat. "Ada rumah tua di ujung Jalan Cempaka, kosong bertahun-tahun, katanya angker. Tapi yang bikin menarik, harganya murah banget. Gak masuk akal untuk properti di daerah itu." Rina memandangnya dengan alis terangkat. "Rumah angker? Serius yuk? Aku baru balik dan kamu sudah ajak main horor?" "Bukan cuman horor." Bayu menukas cepat, nadanya kini lebih serius. "Aku dengar banyak cerita aneh soal rumah itu. Warga bilang siapapun yang tinggal di sana, entah kenapa, selalu berakhir gila. Aku pikir ini bisa jadi proyek bareng. Kamu kan peneliti psikologi, aku jurnalis. Kita selidiki, bikin dokumentasi. Mungkin nanti jadi bahan tulisan atau bahkan buku. Apa susahnya nginap seminggu di sana?" Rina menatap keluar jendela mobil, memperhatikan deretan pohon akasia yang melaju perlahan di sisi jalan. Pikirannya melayang ke tesis doktoralnya tentang trauma kolektif. Teori bahwa luka batin bisa tertinggal di suatu tempat, meresap ke dinding dan udara, memengaruhi orang-orang yang datang setelahnya. Rumah itu dengan cerita-ceritanya terdengar seperti laboratorium alami untuk menguji idenya. "Seminggu?" tanya Rina, suaranya penuh pertimbangan. "Kamu yakin kita nggak bakal kabur di hari kedua?" Bayu terkekeh. "Kalau kamu takut, bilang aja, aku jagain kok." Rina memutar bola mata tapi bibirnya tersenyum kecil. "Deal, tapi aku yang pegang kamera kalau ada hantu." 2 hari kemudian, mereka berdiri di depan gerbang besi berkarat yang mengelilingi rumah tua di ujung Jalan Cempaka. Bangunan bergaya kolonial itu tampak megah namun terbengkalai. Dindingnya memutih dengan cat yang mengelupas. Jendela-jendelanya buram tertutup debu, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Di sekitarnya, kompleks perumahan tampak hidup dengan suara anak-anak bermain dan motor yang lalu lalang. Tapi di sini, di ujung jalan, keheningan terasa seperti tembok tak kasat mata. Rina merasakan sesuatu di dadanya, seperti getaran halus yang tak bisa ia jelaskan. Bukan takut, tapi ada sesuatu di udara, seperti bisikan yang tak terdengar. Ia menggenggam tali ranselnya lebih erat, berusaha mengabaikan firasat itu. Bayu, yang sudah sibuk memeriksa kunci gerbang, menoleh padanya. "Siap masuk? Atau mau aku duluan?" Rina mengangguk meski jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Ayo, kita mulai petualangan ini." Saat mereka melangkah melewati gerbang, sebuah mobil melaju pelan di jalan belakang rumah. Dari balik jendela, sepasang mata tua memandang mereka dengan cemas. Bu Lastri, tetangga tertua di kompleks itu, menggenggam tasbihnya lebih erat. Mulutnya bergerak pelan mengucap doa. Mereka tak tahu apa yang mereka masuki, gumamnya, sebelum mobilnya menghilang di tikungan. Di dalam rumah, Rina dan Bayu tak mendengar apa-apa selain derit lantai kayu di bawah kaki mereka. Tapi di sudut ruang tamu yang gelap, di mana sinar matahari tak pernah sampai, udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, bayangan kecil seperti bergerak di dinding. Tapi tak ada yang memperhatikan. Rina mendorong pintu depan rumah yang berderit keras, seolah menolak kehadiran mereka. Bau apek kayu lapuk dan debu menyapa hidungnya, bercampur dengan aroma samar yang sulit didefinisikan.
seperti bunga layu yang ditinggalkan terlalu lama. Cahaya matahari sore menyelinap melalui celah-celah jendela yang tertutup papan, menciptakan garis-garis pucat di lantai kayu yang berderit di setiap langkah. Bayu, yang berjalan di belakangnya dengan kamera DSLR, tergantung di leher, bersiul pelan, mencoba memecah keheningan. "Kayak masuk set film horor jadul ya," katanya, suaranya bergema di ruang tamu yang kosong. "Cuma kurang musik menyeramkan." Rina tak menjawab segera. Ia berdiri di tengah ruangan, memandang sekeliling dengan mata yang tajam, seperti sedang mencoba membaca sesuatu yang tak kasat mata. Dinding-dinding pucat dipenuhi noda air, dan di sudut ruangan, sebuah perapian tua tampak seperti mulut hitam yang menganga. Ada sesuatu di tempat ini, bukan hanya kesunyian, tapi beban yang terasa menekan dadanya. Ia menggosok lengannya, tiba-tiba merasa kedinginan meski udara Bandung sore itu cukup hangat. "Rin, kamu baik-baik aja?" Bayu menurunkan tasnya, alisnya berkerut melihat ekspresi sepupunya. "Iya, cuman atmosfernya berat," jawab Rina pelan. Suaranya hampir seperti bisik. "Kamu nggak ngerasa apa-apa?" Bayu mengangkat bahu. "Cuman rumah tua yang butuh renovasi. Kalau ada hantu, paling juga lari duluan lihat muka aku." Ia terkekeh, tapi Rina hanya tersenyum tipis. Pikirannya masih terpaku pada firasat yang tak bisa ia jelaskan. Mereka mulai menjelajahi rumah, membuka pintu-pintu yang menuju ruangan-ruangan berdebu, dapur dengan wastafel berkarat, lorong panjang dengan wallpaper yang mengelupas, dan tangga kayu menuju lantai atas yang tampak rapuh. Setiap sudut terasa seperti menyimpan cerita, tapi tak ada yang jelas, hanya bayangan dan keheningan yang semakin dalam. Saat mereka membongkar barang bawaan di ruang tamu, suara ketukan di pintu depan membuat Rina tersentak. Bayu berjalan cepat untuk membuka, dan di ambang pintu berdiri seorang wanita tua dengan rambut putih tersanggul rapi. Matanya tajam, tapi ada ketegangan di wajahnya yang penuh kerut. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Lastri, tetangga dari ujung jalan. "Kalau boleh tahu, kalian mau apa di sini?" tanyanya tanpa basa-basi. Tangannya menggenggam tasbih kayu yang tergantung di lehernya. Bayu tersenyum ramah, berusaha mencairkan suasana. "Kami cuma mau dokumentasi, Bu. Ini rumah bersejarah, kan? Sayang kalau dibiarkan kosong." Bu Lastri tak tersenyum balik. Matanya beralih ke Rina seolah menilai sesuatu. "Bukan tempat ini yang kalian cari," katanya. Suaranya rendah dan penuh makna. "Biarin aja rumah ini sendiri, lebih baik begitu." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya cepat meski tubuhnya tampak rapuh. Bayu menutup pintu, alisnya terangkat. "Ramah banget tetangganya," gumamnya sarkastis. "Mungkin dia takut kita bikin pesta di sini." Rina tak menanggapi candaan itu. Peringatan Bu Lastri terasa seperti batu yang mengendap di pikirannya. Ia menggelengkan kepala mencoba fokus. "Ayo kita pasang peralatan sebelum gelap. Aku mau mulai catat semua yang aku rasain di sini." Malam tiba lebih cepat dari yang mereka duga. Lampu camping yang mereka bawa menerangi ruang tamu dengan cahaya kuning pucat, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Bayu sibuk menyiapkan kamera dan mikrofon untuk merekam suasana malam pertama, sementara Rina duduk bersila di lantai, menulis di jurnalnya. Ia mencatat setiap detail, bau, suhu, dan perasaan aneh yang terus mengganggunya sejak tiba. Tempat ini seperti menahan napas. Tulisnya, pena di tangannya berhenti sejenak saat ia mencoba menemukan kata yang tepat. Saat tengah malam menjelang, mereka memutuskan untuk tidur bergantian. Bayu mengambil shift pertama, duduk dengan laptopnya sambil memeriksa rekaman awal. Rina meringkuk di sleeping bag, mencoba mengabaikan hawa dingin yang sepertinya merembes dari lantai. Matanya terpejam perlahan dan dalam kegelapan ia mulai bermimpi. Dalam mimpinya, halaman belakang rumah itu hidup. Rumputnya hijau rapi, bukan liar seperti sekarang. Tawa anak-anak bergema. Suara mereka riang saat mereka berlarian mengejar bola kain. Rina berdiri di tengah halaman, merasa seperti pengamat yang tak diundang. Ia ingin mendekati mereka, tapi wajah anak-anak itu buram, seperti lukisan yang luntur. Salah satu dari mereka berhenti menoleh ke arahnya. Matanya kosong, tapi suaranya jelas saat berbisik, "Kamu enggak seharusnya di sini." Rina terbangun dengan jantung berdegup kencang. Keringat dingin membasahi dahinya.
Ruangan masih gelap, hanya diterangi lampu camping yang mulai meredup. Bayu duduk di sudut, mengetik di laptopnya, tak menyadari Rina yang terbangun. Ia ingin memanggilnya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Di luar jendela, angin malam bertiup pelan, membawa suara samar seperti tawa, atau mungkin hanya imajinasinya. Tapi di dalam rumah itu, keheningan terasa lebih hidup dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasa mereka tidak sendirian. Pagi menyapa dengan kabut tipis yang menyelimuti jalan cempaka, membuat rumah tua itu tampak seperti lukisan yang pudar. Rina bangun dengan kepala yang terasa berat, bayangan mimpi semalam masih melekat di pikirannya seperti noda yang sulit dihapus. Ia duduk di sleeping bag, menatap jurnal yang terbuka di pangkuannya, tapi tak bisa menulis apa-apa. Suara tawa anak-anak dari mimpinya terus bergema, terlalu nyata untuk sekadar khayalan. Bayu, yang sudah bangun lebih dulu, sedang menyeduh kopi instan di dapur dengan kompor camping. "Muka kamu kayak orang ketemu hantu," katanya sambil menyodorkan cangkir panas ke Rina. "Mimpi buruk?" Rina mengangguk pelan, menggenggam cangkir untuk menghangatkan tangannya. "Anak-anak," gumamnya. "Aku mimpi mereka main di halaman belakang. Tapi rasanya nggak cuma mimpi, yuk." Bayu memandangnya dengan alis terangkat tapi tak berkomentar. Ia tahu Rina punya kepekaan yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Sesuatu yang ia anggap sebagai intuisi berlebihan tapi tetap ia hormati. "Mungkin cuman efek rumah tua ini," katanya, berusaha ringan. "Ayo, kita jelajahi lagi. Aku mau cek loteng. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik." Mereka menghabiskan pagi itu menyusuri setiap sudut rumah. Bayu naik ke loteng dengan tangga kayu yang berderit keras, sementara Rina memeriksa ruangan-ruangan di lantai bawah. Di kamar tidur utama, ia menemukan sebuah cermin tua dengan bingkai kayu yang retak. Saat jarinya tak sengaja menyentuh permukaannya, kepalanya tiba-tiba terasa pening. Dan sekilas, hanya sekilas, ia melihat bayangan wajah anak kecil di cermin. Matanya kosong seperti di mimpinya. Rina menarik tangannya cepat, napasnya tersengal. "Ini cuma capek," gumamnya pada diri sendiri, tapi jantungnya tak setuju. Di loteng, Bayu menemukan sesuatu yang lebih nyata. Sebuah kotak kayu tua terkunci di bawah tumpukan kain berdebu. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membukanya menggunakan obeng dari tas peralatannya. Di dalamnya ada buku catatan lusuh dengan sampul kulit yang mengelupas. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang rapi, tapi isinya membingungkan. Catatan tentang subjek, respons emosional, dan tahap percobaan. Kata eksperimen muncul berulang-ulang, membuat Bayu mengerutkan kening. "Rin, kamu harus lihat ini," teriaknya dari atas. Rina naik dengan hati-hati, masih terganggu oleh kejadian di cermin. Ia membaca beberapa halaman dari buku itu, dan setiap kata seolah menambah beban di dadanya. "Ini kayak laporan penelitian," katanya pelan. "Tapi kenapa di rumah ini? Dan siapa yang nulis?" Sebelum Bayu bisa menjawab, suara langkah kaki di luar membuat mereka berdua menoleh. Dari jendela loteng yang buram, mereka melihat seorang pria tua dengan topi caping berjalan pelan di halaman samping, memotong rumput liar dengan sabit. "Itu siapa?" tanya Rina. Suaranya penuh waspada. Bayu mengangkat bahu. "Mungkin tukang kebun kompleks. Ayo kita tanya. Siapa tahu dia tahu sesuatu." Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Hendra, tukang kebun yang sudah bekerja di kompleks ini selama puluhan tahun. Matanya kecil dan penuh kerut, tapi ada sesuatu di tatapannya yang membuat Rina merasa ia menyimpan lebih banyak dari yang ia katakan. "Kalian yang beli rumah ini, ya?" tanyanya. Suaranya datar. "Hati-hati, banyak cerita tentang tempat ini." "Cerita apa, Pak?" tanya Bayu, berusaha santai meski nada penuturannya penuh rasa ingin tahu. Pak Hendra berhenti memotong rumput, menatap mereka sejenak sebelum menjawab. "Anak-anak," katanya pelan. "Dulu banyak anak-anak tinggal di sini, tapi mereka nggak sama lagi setelahnya." Ia tak menjelaskan lebih lanjut, hanya menggelengkan kepala dan kembali bekerja, seolah menyesal sudah bicara. Rina dan Bayu saling pandang. Kata-kata Pak Hendra terasa seperti potongan puzzle yang belum mereka pahami. "Anak-anak," ulang Rina pelan, pikirannya kembali ke mimpinya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi Pak Hendra sudah berjalan menjauh.
meninggalkan mereka dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Malam kedua tiba dengan suasana yang lebih tegang. Bayu memasang mikrofon tambahan di beberapa sudut rumah, berharap menangkap suara apapun yang bisa jadi bahan dokumentasi. Rina mencoba fokus pada jurnalnya, mencatat setiap detail, sakit kepala yang semakin sering, perasaan diawasi dan bayangan samar di cermin. Tapi pikirannya terus kembali ke buku catatan di loteng. Eksperimen, anak-anak, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saat tengah malam, ketika Bayu tertidur dengan laptop masih menyala, Rina terbangun oleh suara samar. Langkah kaki kecil, seperti anak-anak berlari, bergema dari lantai atas yang kosong. Ia menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Lalu datang bisikan, pelan, hampir tak terdengar tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. "Jangan lihat ke atas," kata suara itu. Rina menatap langit-langit, jantungnya berdegup kencang. Tak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan. Tapi untuk pertama kalinya ia yakin, rumah ini bukan sekadar bangunan tua. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, dan itu sedang memperhatikan mereka. Pagi ketiga di rumah tua itu terasa lebih kelam, meski sinar matahari mencoba menerobos kabut yang masih menggantung di jalan cempaka. Rina duduk di sudut ruang tamu, menatap jurnalnya yang kini penuh coretan tentang mimpi, bisikan, dan sakit kepala yang tak kunjung reda. Buku catatan dari loteng tergeletak di sampingnya. Halaman-halamannya ditandai dengan post-it berwarna. Kata eksperimen masih menghantui pikirannya, seperti kunci yang belum menemukan gemboknya. Bayu, yang biasanya penuh canda, tampak lebih pendiam hari ini. Ia memutar ulang rekaman audio semalam, alisnya berkerut saat mendengar derit samar dan suara langkah yang tak bisa dijelaskan. "Mungkin cuma kayu lantai yang memuai," katanya. Tapi nadanya tak meyakinkan, bahkan untuk dirinya sendiri. Ia menoleh ke Rina. "Kita perlu cari tahu lebih banyak. Buku itu terlalu aneh untuk dibiarkan begitu aja." Rina mengangguk meski kepalanya masih terasa seperti diselimuti kabut. "Aku setuju. Kita ke arsip kota dulu. Kalau rumah ini punya sejarah, pasti ada jejaknya di sana." Perjalanan ke kantor arsip kota membawa mereka melewati jalan-jalan Bandung yang ramai. Kontras dengan kesunyian rumah di ujung jalan. Di ruangan berdebu penuh tumpukan dokumen, mereka menghabiskan berjam-jam menyisir catatan properti, laporan polisi, dan artikel koran lama. Akhirnya, sebuah dokumen tua dari awal 2000-an menarik perhatian mereka. Rumah di Jalan Cempaka pernah terdaftar sebagai panti asuhan tidak resmi selama beberapa tahun sebelum ditutup secara mendadak. Tak ada penjelasan detail, hanya catatan bahwa pemiliknya meninggalkan kota tanpa jejak. "Panti asuhan?" Bayu mengulang, suaranya penuh keheranan. "Tapi kenapa nggak ada yang cerita soal ini? Dan apa hubungannya sama buku catatan itu?" Rina tak menjawab segera. Pikirannya melayang ke mimpinya tentang anak-anak, kebisikan yang ia dengar semalam. "Kita perlu tanya orang-orang di sekitar rumah," katanya akhirnya. "Mereka pasti tahu sesuatu, meski nggak mau bicara." Kembali ke kompleks, mereka mulai mengetuk pintu tetangga. Namun, respons yang mereka dapat jauh dari ramah. Seorang ibu rumah tangga buru-buru menutup pintu setelah berkata, "Jangan tanya soal rumah itu, bukan urusan kami." Pria paruh baya di rumah sebelah hanya menggelengkan kepala, matanya penuh ketidaknyamanan. "Lebih baik kalian pergi dari situ," katanya sebelum kembali ke dalam. Rasa frustrasi mulai menyelimuti mereka sampai Rina teringat Dr. Kusuma, psikiater yang disebutkan dalam salah satu artikel lama sebagai konsultan untuk 2 kasus-kasus di Jalan Cempaka. Bayu segera mencari kontaknya, dan setelah beberapa panggilan yang tak diangkat, mereka mendapat pesan singkat. "Saya tidak bisa bicara soal rumah itu. Maaf, saya sedang tidak sehat." "Tidak sehat atau takut?" gumam Bayu memandang ponselnya dengan kesal. "Orang-orang ini bertingkah kayak rumah itu kutukan." Rina tak menanggapi. Ia kembali ke jurnalnya malam itu, mencatat pola penglihatan yang semakin jelas. Setiap kali ia menyentuh benda-benda di rumah, cermin, gagang pintu, atau bahkan dinding, ia merasakan kilatan gambar. Anak-anak yang berlari, wajah-wajah pucat, dan ruangan yang dipenuhi buku serta alat-alat aneh.
Sakit kepalanya semakin parah, tapi ia tak ingin memberitahu Bayu, takut membuatnya khawatir. Malam itu mereka memutuskan untuk memasang kamera tambahan di lorong lantai atas, tempat suara langkah kaki paling sering terdengar. Bayu memeriksa semua peralatan dengan cermat, berusaha menjaga logikanya tetap utuh. Kalau ada apa-apa kita bakal tangkap di rekaman, katanya, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Saat mereka akhirnya tidur, rumah itu kembali hidup dalam kegelapan. Rina terbangun tengah malam, bukan karena suara, tapi karena perasaan bahwa seseorang sedang menatapnya. Ia menyalakan lampu camping, tapi ruang tamu kosong. Hanya Bayu yang mendengkur pelan di sleeping bag-nya. Tapi saat ia memeriksa jurnalnya, ia membeku. Di halaman terakhir yang tadinya kosong ada coretan kasar dengan tulisan anak-anak. Kalian akan jadi seperti kami. Rina menutup jurnal dengan tangan gemetar. Napasnya tersengal. Ia ingin membangunkan Bayu, tapi sesuatu dalam dirinya berkata untuk diam. Di luar angin malam bertiup lebih kencang, dan di lantai atas kamera yang mereka pasang merekam sesuatu yang tak mereka lihat. Bayangan kecil melintas di lorong, diikuti suara tawa pelan yang terputus-putus. Rumah itu mulai berbicara, dan rahasianya semakin dekat untuk terungkap. Hari keempat di rumah tua itu dimulai dengan ketegangan yang tak terucapkan. Rina duduk di sudut ruang tamu, jurnalnya tertutup rapat di pangkuannya. Coretan, kalian akan jadi seperti kami masih membakar pikirannya, tapi ia tak berani memberitahu Bayu, bukan karena tak percaya, tapi karena ia tahu kakak sepupunya itu akan mencoba merasionalkan sesuatu yang kini terasa jauh di luar logika. Matanya merah karena kurang tidur, dan sakit kepala yang kini datang seperti gelombang membuatnya sulit berkonsentrasi. Bayu, di sisi lain, tampak gelisah. Ia menghabiskan pagi dengan memeriksa rekaman kamera dari lorong lantai atas, tapi hasilnya hanya menunjukkan gangguan statis pada beberapa detik tertentu. Tak ada bayangan, tak ada suara tawa seperti yang Rina dengar dalam pikirannya. Mungkin alatnya error, gumamnya, tapi nadanya penuh keraguan. Untuk pertama kalinya, skeptisisme yang biasanya jadi tamengnya mulai retak. Kita nggak bisa cuma duduk di sini, Rin, katanya akhirnya berdiri dengan laptop di tangan. Aku nemu artikel koran lama di database online. Ada laporan tentang insiden di rumah ini tapi cuma sepintas. Disebutin soal penelitian psikologi yang bermasalah. Kita harus ke Bu Lastri lagi, dia pasti tahu lebih banyak. Rina mengangguk pelan meski tubuhnya terasa berat. Aku ikut, tapi aku nggak yakin dia mau cerita apa-apa. Mereka berjalan menuju rumah Bu Lastri di ujung kompleks, melewati tetangga-tetangga yang buru-buru memalingkan muka saat melihat mereka. Di depan rumah Bu Lastri, aroma kemenyan samar menyapa hidung mereka. Wanita tua itu sedang menyapu halaman, tapi gerakannya terhenti saat ia melihat Rina dan Bayu mendekat. Matanya menyipit, penuh kewaspadaan. Bu, kami cuma mau tanya soal rumah itu, kata Bayu dengan nada hati-hati. Kami tahu dulu itu panti asuhan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bu Lastri menghela napas panjang. Tangannya menggenggam sapu lebih erat. Kalian keras kepala, katanya pelan. Tapi kalau kalian terus masuk ke rumah itu, mungkin lebih baik tahu, biar kalian bisa lari sebelum terlambat. Ia mengangguk ke arah pintu rumahnya. Masuk, tapi jangan harap ceritanya enak didengar. Di ruang tamu kecil yang penuh bau minyak kayu putih, Bu Lastri mulai bercerita. 20 tahun lalu, rumah di ujung jalan itu bukan sekadar panti asuhan. Ada orang-orang pintar datang, bilang mereka mau bantu anak-anak yatim piatu jadi lebih kuat pikirannya. Katanya, suaranya bergetar, tapi anak-anak itu, mereka berubah. Jadi pendiam, takut sama bayangan sendiri. Ada yang bilang mereka lihat hal-hal yang nggak ada. Lalu, satu malam, semuanya berhenti. Anak-anak itu hilang dan orang-orang itu pergi tanpa jejak. Rina menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Hilang? Maksudnya, mereka kemana? Bu Lastri menggelengkan kepala. Tak ada yang tahu. Polisi datang, tapi nggak nemu apa-apa. Cuman cerita-cerita tetangga yang bilang mereka dengar tangisan malam-malam. Setelah itu rumahnya kosong. Dan kalian yang pertama masuk lagi setelah bertahun-tahun. Bayu mencatat setiap kata di ponselnya, tapi tangannya sedikit gemetar. Penelitian psikologi?
Itu pasti ada hubungannya sama buku catatan di loteng, katanya setelah mereka meninggalkan rumah Bu Lastri. Aku mulai gak suka arah cerita ini, Rin. Malam itu, ketegangan di rumah semakin terasa. Bayu mulai mengeluh sulit tidur, matanya merah dan pikirannya melayang ke hal-hal yang tak ia akui keras-keras. Aku dengar suara ketukan di dinding tadi, katanya tiba-tiba saat mereka menyiapkan makan malam sederhana. Kamu juga dengar kan? Rina mengangguk pelan, tak ingin mengatakan bahwa ia juga mendengar bisikan lagi, kata-kata yang tak jelas, seperti anak-anak yang berbicara serentak. Ia memeriksa rekaman audio yang mereka pasang, dan jantungnya hampir berhenti saat mendengar suara yang terekam. Tawa kecil, pelan tapi jelas, diikuti kata-kata yang terputus-putus, "Kami masih di sini." Bayu memutar ulang rekaman itu berulang-ulang, wajahnya pucat. Ini nggak mungkin cuman angin, Rin, katanya, suaranya serak. Apa yang kita hadapi di sini? Rina tak punya jawaban, tapi saat ia menutup mata malam itu, penglihatan datang lagi. Lebih kuat dari sebelumnya, ia melihat lorong rumah yang dipenuhi anak-anak, wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Di ujung lorong ada pintu yang tertutup rapat, dan dari baliknya terdengar suara tangisan. Saat ia mencoba mendekat, pintu itu terbuka perlahan, dan kegelapan menelannya. Rina terbangun dengan teriakan kecil, keringat membasahi wajahnya. Bayu, yang terbangun oleh suaranya, memandangnya dengan cemas. "Rin, kamu enggak apa-apa." Tapi Rina tak bisa menjawab. Di sudut ruangan, di mana lampu kamping tak mencapai, ia bersumpah melihat bayangan kecil bergerak, hanya sesaat, sebelum menghilang. Rumah itu tak lagi hanya menyimpan rahasia. Ia mulai menunjukkannya, dan Rina tahu mereka semakin dekat ke pusat kegelapan yang telah lama tertidur. Hari kelima di rumah tua itu terasa seperti berjalan di ujung pisau. Udara pagi tak lagi membawa kesejukan, hanya hawa dingin yang meresap ke tulang. Rina duduk di lantai ruang tamu, jurnalnya penuh coretan panik yang ditulis dengan tangan gemetar. Penglihatan semalam, lorong, anak-anak, pintu tertutup terasa lebih nyata dari dunia di sekitarnya. Sakit kepalanya kini konstan, seperti detak jantung kedua yang tak pernah berhenti. Bayu tak jauh lebih baik. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan ia mulai melamun lebih sering, menatap kosong ke sudut-sudut rumah. "Aku nggak gila kan?" tanyanya tiba-tiba, suaranya serak saat mereka minum kopi yang sudah dingin. "Tapi tadi malam, aku dengar seseorang panggil namaku dari lantai atas." Rina menatapnya, jantungnya tenggelam. Ia ingin bilang itu cuman imajinasi, tapi setelah coretan di jurnalnya dan suara di rekaman, ia tak bisa lagi menipu diri sendiri. "Kita harus cari tahu apa yang ada di balik ini, Yu," katanya, berusaha teguh meski suaranya bergetar. "Ada sesuatu di rumah ini, dan itu ingin kita tahu." Mereka memutuskan untuk menjelajahi bagian rumah yang belum disentuh, ruang bawah tanah. Pintu menuju ke sana tersembunyi di balik lemari dapur yang berderit, terkunci rapat dengan gembok berkarat. Bayu, dengan sisa tenaga dan tekad, berhasil membukanya setelah beberapa menit berjuang dengan obeng dan palu. Bau tanah basah dan sesuatu yang busuk menyapa mereka begitu pintu terbuka, membuat Rina menutup hidungnya. Tangga batu menuju kegelapan terasa seperti mulut yang siap menelan. Bayu menyalakan senter, cahayanya gemetar di tangannya. "Kamu yakin mau turun?" tanyanya, matanya penuh keraguan. Rina mengangguk meski tubuhnya menjerit untuk lari. "Aku harus tahu," katanya pelan. Penglihatan itu rasanya menuntun ke sini. Di ruang bawah tanah, udara terasa lebih berat, seperti menekan paru-paru mereka. Dindingnya lembab, dipenuhi coretan-coretan anak-anak yang pudar, gambar rumah, wajah tanpa mata, dan kata-kata yang tak jelas. Di sudut ruangan ada meja tua dengan tumpukan kertas yang menguning. Rina mendekat, jantungnya berdegup kencang, dan saat tangannya menyentuh kertas-kertas itu, penglihatan menyerangnya seperti kilat. Ia melihat ruangan yang sama tapi terang benderang. Anak-anak duduk dalam lingkaran, wajah mereka kosong. Seorang pria parubaya dengan kacamata berdiri di tengah, memegang buku catatan, sama seperti yang mereka temukan di loteng. "Kalian akan jadi lebih kuat," katanya, tapi suaranya dingin, tanpa empati. Di sudut, seorang anak menangis, tapi tak ada yang menghibur. Lalu kegelapan datang.
dan suara jeritan memenuhi ruangan. Rina tersentak, hampir jatuh. Bayu menangkap lengannya, wajahnya penuh panik. "Rin, apa yang kamu lihat? Kamu pingsan sebentar tadi." "Dokter Kusuma," gumam Rina, napasnya tersengal. "Dia yang pimpin semuanya. Eksperimen itu dilakukan di sini, pada anak-anak." Mereka membawa kertas-kertas itu ke atas, menyebarkannya di lantai ruang tamu. Catatan-catatan itu mengerikan. Laporan tentang stimulasi emosi ekstrem, isolasi sensorik, dan respons terhadap trauma buatan. Nama Dr. Kusuma muncul berulang-ulang sebagai peneliti utama, tapi ada nama lain yang membuat mereka membeku. Hendra, ditulis sebagai asisten fasilitas. "Pak Hendra?" Bayu berbisik, wajahnya pucat. "Tukang kebun itu?" Malam itu mereka menemui Pak Hendra di halaman kompleks, di bawah lampu jalan yang redup. Pria tua itu tampak lebih kecil dari biasanya, matanya menghindari tatapan mereka. "Kalian sudah tahu, ya?" katanya pelan, suaranya penuh penyesalan. "Aku cuman orang kecil waktu itu. Aku pikir mereka cuma bantu anak-anak, tapi apa yang mereka lakukan itu salah. Aku nggak bisa lupa wajah anak-anak itu." "Kenapa Bapak nggak bilang apa-apa?" tanya Rina, suaranya campuran marah dan sedih. Pak Hendra menggelengkan kepala. "Aku takut. Dan setelah semua selesai, mereka bilang, kalau aku buka mulut, aku yang akan disalahkan. Aku cuma pengikut." Bayu tak bisa menahan diri lagi. "Anak-anak itu kemana? Apa yang terjadi sama mereka?" Tapi Pak Hendra hanya menunduk. Air mata menggenang di matanya. "Maafkan aku," gumamnya sebelum berbalik dan menghilang ke kegelapan. Kembali di rumah, kondisi mereka memburuk. Bayu mulai berbicara sendiri. Matanya liar saat ia bersumpah melihat bayangan di setiap sudut. "Mereka di sini, Rin," katanya, suaranya bergetar. "Aku bisa dengar mereka ketawa." Rina, meski berusaha kuat, merasa pikirannya pecah. Penglihatan datang tanpa diundang, dan suara-suara anak-anak ini terdengar bahkan saat ia terjaga. Saat mereka duduk di ruang tamu, lampu camping tiba-tiba berkedip dan mati. Dalam kegelapan, suara langkah kaki kecil bergema dari lorong, diikuti tawa yang dingin. Rina meraih tangan Bayu, jantungnya hampir berhenti. "Kita nggak bisa lari lagi," bisiknya. "Kita harus hadapi ini." Tapi di dalam kegelapan, sesuatu bergerak, bukan hanya bayangan, tapi kehadiran yang terasa hidup menunggu mereka membuat langkah berikutnya. Rumah itu tak lagi menyembunyikan rahasianya. Ia ingin mereka menjadi bagian darinya. Malam kelima di rumah tua itu terasa seperti titik patah. Kegelapan di ruang tamu bukan hanya karena lampu camping yang mati, tapi seperti entitas yang hidup, menyelimuti Rina dan Bayu dalam cengkeramannya. Suara langkah kaki kecil dari lorong kini bercampur dengan bisikan yang lebih jelas. Kata-kata terputus-putus, penuh amarah dan kesedihan, seperti anak-anak yang menuntut sesuatu yang telah lama dilupakan. Rina memegang tangan Bayu erat, jari-jarinya gemetar, sementara Bayu menatap kosong ke arah lorong, wajahnya basah oleh keringat dingin. "Yu, dengar aku," bisik Rina, berusaha menjaga suaranya tetap stabil meski jantungnya berdegup seperti jenderang. "Kita nggak bisa panik sekarang. Kita harus cari tahu apa yang mereka mau." Bayu menggelengkan kepala, matanya liar. "Mau? Rin, mereka nggak cuma mau sesuatu. Mereka di kepalaku. Aku lihat mereka di mana-mana." Suaranya pecah, dan untuk pertama kalinya Rina melihat ketakutan sejati di wajah kakak sepupunya yang biasanya tak kenal takut. Sebelum Rina bisa menenangkannya, pintu depan berderit pelan, membuka sedikit meski tak ada angin. Cahaya bulan menyelinap masuk, memperlihatkan siluet kecil di ambang pintu. Terlalu kecil untuk orang dewasa, terlalu nyata untuk bayangan. Rina menahan napas, tubuhnya membeku, tapi siluet itu menghilang secepat ia muncul. Di saat yang sama, Bayu tiba-tiba bangkit berjalan menuju lorong dengan langkah kaku, seperti ditarik oleh sesuatu. "Yu, tunggu!" Rina berlari mengejar, menangkap lengannya tepat sebelum ia mencapai tangga menuju lantai atas. "Kamu nggak bisa ke sana sendirian." Bayu menoleh, matanya kosong, seperti bukan miliknya. "Mereka panggil aku Rin," katanya, suaranya datar. "Aku harus lihat."
Dengan kekuatan yang mengejutkan, ia melepaskan diri dan berlari naik tangga, menghilang ke kegelapan lantai atas. Rina mengejar. Senter di tangannya gemetar hingga cahayanya berlompatan di dinding. Di lantai atas, ia menemukan Bayu berdiri di depan pintu kamar yang selalu terkunci selama ini. Ia memukul-mukul pintu itu, berteriak, "Buka, aku tahu kalian di dalam." Tapi suaranya bukan sepenuhnya miliknya. Ada nada lain, lebih muda, lebih putus asa, bercampur di dalamnya. Rina menariknya menjauh, tapi saat ia menyentuh Bayu, penglihatan lain menyerangnya. Ia melihat ruangan di balik pintu itu penuh anak-anak yang meringkuk ketakutan. Di tengah, sebuah buku harian tergeletak di lantai, halaman-halamannya penuh coretan tentang tes yang tak pernah berhenti, dan dokter yang mencuri pikiran kami. Rina tersentak kembali ke kenyataan, napasnya tersengal. "Buku harian," gumamnya. "Itu kuncinya." Ia menyeret Bayu kembali ke lantai bawah, mengabaikan protesnya yang semakin tak masuk akal. Di ruang tamu, ia mulai mencari di antara tumpukan kertas dari ruang bawah tanah. Jantungnya hampir berhenti saat ia menemukan buku kecil dengan sampul kain pudar, terselip di antara dokumen-dokumen Dr. Kusuma. Halaman-halamannya penuh tulisan anak-anak, penuh ketakutan dan kebingungan. "Kami cuma ingin pulang. Tapi mereka bilang kami harus lupa. Kami tak bisa lupa." Saat Rina membaca, Bayu tiba-tiba menjerit, memegang kepalanya dan jatuh ke lantai. "Mereka di sini," teriaknya, menunjuk ke sudut ruangan yang kosong. Tapi Rina melihatnya, bayangan-bayangan kecil bergerak seperti asap, mendekati Bayu dengan gerakan yang tak wajar. Ia merasa udara semakin berat, seperti rumah itu sendiri mencoba mencekik mereka. Pintu depan tiba-tiba terbuka lebar, dan Bu Lastri masuk, membawa tas kain penuh peralatan ritual. Matanya penuh tekad, tapi juga ketakutan. "Aku tahu kalian enggak akan dengar," katanya cepat. "Aku cuma bisa coba usir apa yang ada di sini sebelum kalian hilang seperti yang lain." Bu Lastri mulai menaburkan garam di lantai, menyalakan kemenyan, dan mengucap doa-doa dengan suara gemetar. Tapi bukannya mereda, suara-suara di rumah justru semakin keras. Tawa anak-anak berubah menjadi jeritan, dan angin dingin menyapu ruangan, memadamkan kemenyan. Bayu mulai kejang, matanya terbalik, dan Rina panik, berteriak memanggil namanya. Di tengah kekacauan, Rina menyadari sesuatu dari buku harian itu. "Mereka nggak mau diusir," katanya, suaranya hampir tenggelam oleh suara jeritan. "Mereka mau didengar." Ia menatap Bu Lastri yang kini terlihat putus asa. "Trauma mereka, itu yang bikin mereka terjebak. Kita harus akui apa yang terjadi pada mereka." Tapi rumah itu tak memberi waktu. Dinding-dinding mulai berderit, seperti bernapas, dan bayangan-bayangan itu kini membentuk lingkaran di sekitar mereka. Rina merasa pikirannya ditarik ke dalam kegelapan, dan di tengah semua itu, ia mendengar satu suara jelas dari seorang anak. "Ceritakan kebenaran atau kalian akan jadi kami." Bayu terkulai di lantai tak sadarkan diri. Bu Lastri jatuh berlutut, doanya terhenti. Dan Rina, dengan buku harian di tangannya, tahu bahwa satu langkah salah bisa membuat mereka semua hilang dalam rumah yang telah menelan begitu banyak jiwa. Kegelapan di rumah tua itu terasa seperti lautan yang menenggelamkan, menarik Rina, Bayu, dan Bu Lastri ke dalam pusarannya. Jeritan anak-anak dari dinding bergema seperti paduan suara yang penuh duka, dan bayangan-bayangan kecil di sekitar mereka semakin nyata. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong menatap penuh harap sekaligus amarah. Rina berdiri di tengah ruang tamu. Buku harian anak itu digenggam erat di tangannya. Jantungnya berdegup kencang, tapi pikirannya tiba-tiba jernih. Suara anak dalam penglihatannya, "Ceritakan kebenaran," menjadi mercusuar di tengah badai. "Bu, berhenti!" Rina berteriak. Suaranya memotong doa-doa Bu Lastri yang kini hanya gumaman putus asa. Wanita tua itu menoleh. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Mengusir mereka nggak akan selesaikan apa-apa. Mereka nggak jahat. Mereka cuma terluka. Bayu masih terkulai di lantai. Napasnya lemah tapi stabil. Rina berlutut di sampingnya, menyentuh dahinya yang dingin, lalu menatap lingkaran bayangan di sekitar mereka. "Aku tahu kalian di sini," katanya pelan. Suaranya gemetar tapi penuh tekad. "Aku tahu apa yang kalian alami, dan aku janji, dunia akan tahu." Ia membuka buku harian. Jari-jarinya gemetar saat membaca keras-keras.
Mereka bilang kami harus lupa, tapi aku nggak mau. Nama aku Sari. Aku cuma ingin pulang. Kalian punya nama. Kalian punya cerita. Dan aku akan ceritakan untuk kalian. Saat kata-katanya menggema, rumah itu seperti menahan napas. Jeritan mereda, digantikan oleh isakan pelan yang terdengar begitu manusiawi. Bayangan-bayangan itu berhenti bergerak, wajah-wajah mereka kini menunjukkan ekspresi yang lebih lembut, seperti anak-anak yang akhirnya didengar. Rena melanjutkan, membaca setiap halaman dengan suara yang semakin kuat, menceritakan ketakutan, harapan, dan mimpi-mimpi kecil yang direnggut dari mereka oleh eksperimen keji Dr. Kusuma. Bulastri, yang kini berdiri dengan air mata mengalir di pipinya, mulai berbicara juga. "Maafkan kami," katanya pada kegelapan. "Kami nggak tahu apa yang kalian alami. Kami takut untuk bicara. Tapi sekarang, kami akan ingat kalian." Udara di ruangan perlahan menghangat, dan bayangan-bayangan itu mulai memudar, satu persatu seperti kabut yang tersapu angin. Rina merasa beban di dadanya menguap, dan untuk pertama kalinya dalam 5 hari, ia bisa bernapas lega. Di lantai, Bayu menggeram pelan. Matanya berkedip terbuka, wajahnya kebingungan tapi bebas dari kegilaan yang tadi menguasainya. "Rin, apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya lemah. Rina tersenyum tipis, air mata menggenang di matanya. "Kita kasih mereka apa yang mereka butuh." Kebenaran, pagi itu Rina dan Bayu dengan bantuan Bu Lastri mengumpulkan semua bukti dari rumah, buku harian, dokumen eksperimen, dan catatan-catatan Dr. Kusuma. Mereka menghubungi pihak berwenang, menyerahkan semuanya untuk investigasi ulang. Rumah itu yang selama bertahun-tahun menjadi simbol ketakutan, akhirnya dibuka untuk umum sebagai museum kecil. Sebuah plakat sederhana dipasang di halaman depan, bertuliskan nama-nama anak-anak yang diketahui dari buku harian, Sari, Bime, Lila, dan lainnya, sebagai peringatan bahwa mereka pernah ada, pernah bermimpi. Rina dan Bayu pindah dari Bandung beberapa bulan kemudian, tapi pengalaman di Jalan Cempaka tak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Bersama mereka menulis buku berjudul Rumah Sunyi, menceritakan kisah anak-anak yang terlupakan dan kebenaran yang akhirnya dibebaskan. Buku itu tak hanya menjadi pengakuan atas luka masa lalu, tapi juga peringatan bahwa trauma, jika diabaikan, bisa hidup lebih lama dari dinding yang menyimpannya. Di sebuah kafe kecil di Jakarta setahun kemudian, Rina duduk dengan secangkir teh di tangan, menatap laptopnya yang menunjukkan ulasan positif untuk buku mereka. Bayu, yang kini kembali ke sifatnya yang penuh canda, menepuk bahunya. "Kamu tahu, Rin, kalau kita nggak gila waktu itu, kita mungkin nggak akan sampai di sini." Rina tertawa kecil, tapi matanya melayang ke jendela, ke dunia yang kini terasa lebih terang. "Mereka yang bawa kita ke sini, yuk," katanya pelan. Dan sekarang mereka akhirnya pulang. Di ujung Jalan Cempaka, rumah tua itu berdiri dalam diam, tak lagi menyeramkan. Angin bertiup pelan melalui halamannya, membawa suara samar tawa anak-anak, bukan lagi jeritan tapi kebebasan.